Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tutur Gabut Official, The Gabut Official. Selamat siang kawan-kawan. Kumaha wartosna drama. Piye kabare Mas? Apik-apik wae to. Ya apa kabare Cak? Apik ta? Geng-geng kabare. Apa rungana? Ki apa kabar? Apa kabar? Bagaimana kabarnya? Semoga kesehatan dan kebahagiaan selalu menemani hidup Anda. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang baru pertama kali menemukan video ini, yang baru pertama kali menemukan Tutur Gabut Official. Jangan lupa di subscribe, kemudian dinyalakan loncengnya agar ketika Tutur Gabut Official, The Gabut Official mengupload video baru, Anda mendapatkan notifikasinya. Oke, saya ucapkan terima kasih pula kepada Anda yang selama ini support Tutur Gabut ya. Tetap support Tutur Gabut agar The Gabut Official selalu semangat mengupload video trending saat ini dengan penyampaian yang berbeda. Baik kawan, kita kali ini akan membahas berbagai macam usaha yang sudah dilakukan oleh tetangga kita, negara semenanjung, untuk meniru Indonesia. Meniru Indonesia tentang dasar negaranya, tentang bahasanya, tentang metode pendidikannya, tapi kenapa selalu gagal? Kita akan simak penjelasan seorang profesor secara melihat keadaan hari ini, kondisi saat ini di Semenanjung. Bukan profesor yang selalu mimpi masa lalu toh, menjelaskan masa lalu. Mungkin ya ada bagusnya juga, misalkan masa lalu untuk memberikan motivasi kepada generasi sekarang, tapi kadang-kadang nyeleneh gitu loh. Ini seorang profesor yang melihat kondisi saat ini, menjelaskan secara gamblang, blak-blakan yo, blak-blakan terus terang, tanpa tedeng aling-aling, bahasa Jawanya ngono. Pokoknya blak-blakan lah beliau ini menjelaskan. Kita simak dulu videonya, baru nanti kita reaksi, baru kita nanti tanggapi, kita respon. Oke, kita simak dulu. Digunakan bahasa untuk menyatu padukan rakyat apabila sesebuah negara itu baru merdeka. Di Indonesia menggunakan bahasa Melayu, diberi nama nasional bahasa Indonesia untuk menyatu padukan puak Jawanya, puak Sundanya, puak Mandarin dan macam-macam lah. Dan memang berjaya pun di Indonesia itu, maksudnya bahasa Indonesia itu berjaya menyatu padukan rakyat Indonesia. Dan bukan itu saja, kalau kita perhati dengan dekat, orang Indonesia bangga terhadap bahasa Indonesia, sayang terhadap bahasa Indonesia, dan taat kepada bahasa Indonesia. Mengapa? Adanya Pancasila itu ideologi negara. Kita pun tiru Pancasila itu dalam bentuk rukun negara. Kita pun tiru Pancasila itu dalam bentuk rukun negara. Tapi entah rukun negara kita pun tak apa-apa kan. Ikhlas cakap lah. Sebab kita main hafal saja, baca Iqra, up sana down sini, up, semua orang ikut. Di sekolah bersama hafal 5 prinsip, baca Iqra. Tetapi kita tidak pernah ada plan tindakan bagaimana kita nak menerapkan setiap satu prinsip itu kepada anak-anak dika-dika, kemudian berkembang caranya di sekolah rendah, sekolah menengah, di institusi pengajian tinggi, dan dalam kalangan kita semua sebagai masyarakat ini. Tak pernah ada satu cara penghayatan pun tak ada. Tetapi Indonesia, mereka ada cara itu. Dan kalau kita tengok rakyat Indonesia, begitu kuat semangat kebangsaannya, begitu tinggi semangat cintakan negara. Di sini semuanya terbalik, kerana kita pelaksanaannya kurang. Jadi kita buat saja, kita pinjam apa yang Indonesia buat, kita pun buat. Kita pun pernah tukar nama bahasa Melayu kepada bahasa Malaysia kan.
Sama juga, kita pinjam apa yang Indonesia buat, kita pun buat. Kita pun pernah tukar nama bahasa Melayu kepada bahasa Malaysia kan. Sama juga, kesannya tak ada sebab kita tidak ada plan itu. Maksudnya plan tindakan itu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita perlu tengok baliklah mengapa kita gagal menggunakan bahasa untuk menyatu padukan anak bangsa kita. Jadi kalau kita tengok di Indonesia mengapa mereka berjaya, di negara Thai pun bagaimana bahasa Thai itu dapat menyatu padukan rakyat Thai yang ialah memang ramai dan orang Melayu pun ramai di selatan Thai. Mereka bersatu padu. Macam mana boleh berlaku di Indonesia? Kefasihan. Ada kefasihan, ada kemahiran berbahasa Indonesia dan berbahasa Thai. Di sini kemahiran itu tidak ada. Tak ada langsung. Dan maaf cakaplah kadang-kadang tak padan dengan kedudukan sosial seseorang itu. Katalah sebagai ahli parlimen, wakil parlimen, menteri sekalipun, tapi masalah bahasanya teruk sekali kan. Jadi ini sesuatu yang cukup tak kena. Kenapa sampai tak fasih? Sedangkan bahasa Melayu adalah subjek wajib di sekolah. Macam mana? Walaupun di sekolah Cina dan sekolah Tamil, bahasa Melayu sebagai satu subjek wajib di situ. Jadi kita perlu tengok balik dah. Dan kalau ada orang kata tak betul lah kita ni tak bersatu padu, itu saya rasa kita nak tanyalah apa buktinya. Tapi bukti kita, perpaduan kita tak baik adalah polarisasi kaum yang disebut oleh penceramah kedua tadi, Melayu dengan Melayunya, Cina dengan Cinanya, India dengan Indianya, dan kita semua mempercayai antara satu sama lain. Memang tak percaya. Ada banyak rancangan kerajaan yang tergendala kerana defisit kepercayaan inilah. Baik, itu tadi penjelasan, alhamdulillah, penjelasan secara gamblang ya. Banyak yang dijelaskan dari Profesor Teo Kok Seong. Beliau ini memandang hal yang sekarang ini terjadi di Semenanjung. Sudah berbagai macam usaha dulunya dijelaskan toh. Sudah berbagai macam usaha diusahakan ya. Berbagai macam cara diusahakan supaya bisa meniru Indonesia gitu. Dari segi untuk mempersatukan kaum-kaum, mempersatukan bangsa seperti itu kan. Dari segi bahasa, beliau menjelaskan banyak negara yang menggunakan suatu teknik, suatu usaha agar bahasa itu bisa mempersatukan warganya. Itu merupakan rata-rata sebuah negara seperti itu cita-citanya. Jadi beliau menyatakan bahwa Indonesia dan Thailand, bahasa Indonesia dan bahasa Thailand itu bisa mempersatukan warganya. Entah kenapa kok di Malaysia itu tidak bisa gitu. Terus juga dijelaskan tentang apa ya? Sistem pembelajaran di Malaysia atau pernah dicoba dengan sekolah wawasan. Cuman hanya saja sekolah wawasan tadi dijelaskan bahwa itu hanya merupakan sekolah masih jenis kebangsaan, sekolah masih sendiri-sendiri, tapi dalam satu kawasan, gitu saja tujuannya. Dalam satu kawasan. Tapi kenyataannya juga masih gagal juga. Ini ada satu hal yang sangat prinsip kenapa selalu gagal gitu. Kemudian tentang bahasa dulu waktu kejadian 13 Mei 69 itu kan, setelah kejadian itu pakar politik Malaysia ngumpul kemudian menyepakati bahwa ada bahasa Malaysia. Hanya saja sepakat bahasa Malaysia dan dibuatlah tentang mirip Pancasila tadi yang 5 kerukunan rukun negara, dibikinnya rukun negara. Tapi faktanya dalam kehidupan masyarakat tidak ada gitu.
Dan bahasa itu dan rukun negara juga tidak dimasukkan ke dalam undang-undang, jadi tidak bisa dijadikan sebagai hukum yang kuat. Kalau Indonesia kan Pancasila itu dimasukkan ke undang-undang dan bahasa Indonesia juga dimasukkan ke undang-undang, jadi hukumnya sangat kuat. Kalau Malaysia ini belum, kawan. Jadi tidak ada sanksinya, akhirnya kesininya gagal lagi kan, seperti itu toh. Setelah tahun 69 pengen membuat bahasa Malaysia, karena di undang-undang masih bahasa Melayu, akhirnya bentrok tahun istilahnya 86 itu diprotes oleh Senat, akhirnya berubah lagi ke bahasa Melayu. Akhirnya nggak jadi-jadi. Untuk mempersatukan kaum itu masih kesulitan mereka untuk membuat satu bahasa sebagai pemersatu gitu loh. Masih sulit, masih sampai sekarang. Makanya seperti di video saya sebelumnya yang dikeluhkan Mahathir Mohamad, bangsa Malaysia itu belum ada, belum wujud, seperti itu kawan. Jadi selama mereka belum mempersatukan, belum bisa disatukan dengan satu bahasa, ya cukup susah, yaitu asalkan dia dari profesor itu memandang seperti yang dikatakan oleh Profesor Theo ini kan, ya silakan saja diperbaiki, bagus istilahnya. Dia melihat Indonesia dengan apakah keadaan yang sekarang yang ada, dia hargai, dia ingin meniru agar bisa, ya silakan, bagus. Tapi jangan sampai seperti yang profesor-profesor yang lain toh. Dengan keadaan bahwa bahasa dia itu sudah tidak dipakai dan tidak bisa mempersatukan kaum, dia memberikan statement yang nyeleneh. Betul. Mana ada bahasa Indonesia? Nah, kayak seperti itu. Terus lagi yang apa itu? Apa salahnya di bahasa Indonesia disematkan Melayu Semangat saya itu. Terus satu lagi yang bahasa Inggris di mana-mana bahasa Inggris, bahasa Melayu di mana-mana harusnya bahasa Melayu itu kan. Jadinya nyeleneh, dia tidak melihat realita yang sekarang. Kalau beliau ini melihat realita yang sekarang dan bersatu dan berpikir bersama, profesor di sana itu berpikir bersama untuk memajukan seperti yang dikatakan oleh Profesor Theo, mengatasi keadaan sekarang yang ada dengan memikir ke depan, mikir satu bahasa bagaimana untuk mempersatukan kaum. Ini seperti itu harusnya. Ya dipikirkanlah profesor-profesor yang di sana itu. Jangan menyuruh bahasa Indonesia yang sudah jadi disuruh nambah depannya, atau malah mengatakan yang mana ada bahasa Indonesia, nah itu menyakiti bangsa kami kan, seperti itu. Dia lihat realita sekarang saja, lihat realita sekarang yang terjadi, bahwa bahasa Melayu itu memang terpinggirkan. Ya nggak usah punya 300 juta penutur, nggak usah. Jangan dulu memikir mendunia, jangan mikir dulu, satukan dulu kaum-kaum yang ada di Malaysia itu dengan satu bahasa agar kuat, segi kebangsaannya kuat kan, seperti itu toh. Kalau kami di Indonesia, bahasa Indonesia waktu dulu dibuat dari 1928 sampai sekarang itu waktunya kan panjang toh. Hampir 100 tahun. Kalau sekarang tuh bahasa Indonesia mendarah daging di tubuh rakyat Indonesia, ya wajar gitu loh. Terus Pancasila juga di undang-undang ada, bahasa Indonesia di undang-undang. Itu kalau Malaysia pengen seperti itu, ya dimasukkan ke undang-undangan gitu loh. Jangan menyuruh yang sudah ada di Indonesia ini ya disuruh nyematkan Melayu, ya nggak bakalan mau. Karena kan membuat bahasa Indonesia dari dulu sampai sekarang itu bukan sesuatu yang mudah gitu loh bos. Itu ya intinya apa yang dikatakan Profesor Theo ini banyak benarnya. Meskipun tidak 100% benar ya, tapi banyak benarnya gitu loh. Ya kita salut untuk, ya tidak semua profesor yang di sana tuh mimpi tentang alam Melayu kan, tidak semua mimpi alam Melayu Mahawangsa kan, tidak. Ada orang-orang tertentu seperti profesor itu tadi memandang hari ini dengan fair, memandang hari ini dengan jujur gitu loh, apa adanya. Oke, cukup sekian. Ada salah-salah kata mohon maaf, ada yang baik ambil sebagai pelajaran, yang jelek buang saja. Tutur Gabut Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.